adik-adik, kita akan belajar lagi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Diketahui beberapa sifat dari elektrolit. Yang ditanyakan adalah yang termasuk sifat elektrolit. Yuk kita jawab bersama-sama. Langkah pertama adalah menuliskan pengertian dari senyawa elektrolit. Senyawa elektrolit dapat menghantarkan listrik dalam keadaan larutan atau dilarutkan dalam air. Pada wujud gas dan padatan, senyawa elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Namun pada kondisi lelehan, senyawa garam dapat menghantarkan listrik. Hal ini karena terjadi proses ionisasi. Membentuk kation dan anion dari garam tersebut, sehingga lelehan garam dapat menghantarkan listrik. Komponen dari senyawa elektrolit selain garam juga bisa berasal dari asam dan basa, di mana asam basa ini bisa kuat bisa lemah ya. Langkah kedua adalah menganalisis pilihan jawaban. Yang pertama adalah tidak menghantarkan arus listrik. Pernyataan ini salah ya, karena elektrolit adalah senyawa yang menghantarkan arus listrik. Jadi ini adalah sifat dari non-elektrolit. Pilihan jawaban kedua adalah dalam keadaan padat dapat menghantarkan arus listrik. Pernyataan ini salah juga karena pada saat dia berwujud padatan, senyawa elektrolit ini tidak dapat menghantarkan arus listrik.
Yang ketiga adalah dalam pelarut bukan air, menghantarkan arus listrik. Pernyataan ini juga bukan sifat dari elektrolit, karena selain pelarut bukan air, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat adalah dalam pelarut air, tidak menghantarkan arus listrik. Pernyataan ini jelas salah karena senyawa yang dilarutkan dalam air merupakan senyawa elektrolit. Yang terakhir adalah lelehannya dapat menghantarkan arus listrik. Pernyataan ini benar karena lelehannya dapat terjadi proses ionisasi membentuk kation dan anion, khususnya pada senyawa garam. Jadi, jawaban yang benar adalah sifat elektrolit adalah E. Lelehannya dapat mengantarkan arus listrik karena dapat mengalami ionisasi sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Terima kasih.